Halo, halo, apa kabar Anda semua? Tetap semangat ya, walaupun situasi awal tahun sudah dimulai dengan berbagai pemburukan-pemburukan dan indikatornya itu sudah nampak nih. Baru hari pertama atau hari kedua, pertama kerja lah begitu, dan kemudian kita mesti mulai berdamai bahwa sepanjang tahun 2023 nanti ya kita akan menghadapi situasi-situasi semacam ini, dan nggak perlu kaget kalau Anda mengikuti perbincangan kita sepanjang tahun lalu, ya semua ini sudah kita prediksi. Begitu ya, Bung Rocky ya. Ya, kita memprediksi akan ada keburukan politik, akan ada yang disebut tukar tambah politik di kalangan elit, akan ada hukum yang dijual belikan. Kan semua ini berlangsung di era Pak Jokowi yang sebetulnya dipilih rakyat, tapi karena dia akhirnya tidak mampu untuk mewujudkan apa yang dia janjikan pada rakyat. Lalu orang menganggap ternyata Jokowi pembohong tuh, karena semua hal yang dia janjikan sebetulnya bertentangan dengan apa yang dia lakukan tuh. Yang dia sejahtera disuruh nunggu BLT aja tuh, kira-kira begitu kan. Dan anggaran kita sebetulnya ya betul, kita ada anggaran, tapi Ya, ya, ya. Oke, dan ini kita kan bicara menarik ini soal sikap soal proporsional tertutup dan terbuka ya, Bung Rocky, karena ini ternyata rupanya serius partai-partai lain ini, walaupun mereka masih reses, mereka sudah membuat pernyataan sikap gitu. Ada 8 fraksi yang menolak dan tetap PDI yang bertahan tetap menginginkan proporsional tertutup. Tapi sebelum itu kita juga perlu update, saya kira ini nggak boleh kita lupakan. Ada satu peristiwa kemarin itu rupanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor itu memvonis sangat ringan mafia minyak goreng ya, Bung Rocky, karena itu tuntutan jaksa itu 7 sampai 12 tahun, tapi ternyata ini hanya divonis 1 sampai 3 tahun, nggak sampai 50%. Dan kita tahu ini kan seperti dikatakan oleh PDIP Masinton Pasaribu, ini kan mereka-mereka ini bekerja untuk kepentingan perpanjangan masa jabatan kampanye 3 periode Pak Jokowi. Jadi jangan nggak perlu kaget lah kalau kemudian mereka divonis ringan gitu ya. itu tuntutan berapa, 10 tahun, 7 vonisnya sampai dua satu belas tahun, Ya. 7 sampai 12. Ya. Vonisnya satu Kita sampai ambil tiga yang 12 dan Hmm. 1 sampai 3 itu artinya 30% tuh. Kan gila nih negeri ini. Dan orang akan ingat bahwa ada kekuasaan yang menyewa ahli-ahli untuk membenarkan perampokan negara tuh. Kan Saudara Ciwei kita kenal sebagai analis, tapi kemudian dia terlibat lakukan pekerjaan nginteli 2 lembaga gitu. Dia adalah bagian dari korporasi, dia adalah bagian dari pemerintah tuh. Jadi itu sebetulnya dari segi kepastian hukum itu 1 tahun ya udahlah, mau apa kita mau protes apa lagi kalau memang begitu keadaan jual beli hukum kita. Demikian juga soal hal yang merupakan barang strategis itu, minyak goreng. Dan itu sebetulnya di dalam undang-undang subversi zaman Orde Baru itu, mungkin masih ada orang yang ingat, mengacaukan ekonomi itu artinya hukuman mati itu. Karena ini membuat ekonomi kacau kan. Dengan kerugian oke lah, tapi kerugian materi bisa dihitung, tapi kerugian prediksi yang membuat semua emak-emak itu menderita, itu ini kan satu paket yang membuat perencanaan keluarga berantakan itu kan, karena dipermainkan soal CPO itu. Jadi sebetulnya ini hukuman teknis aja tuh yang bisa dimain-mainkan. Tapi kalau kita ingat bahwa ini membahayakan negara, bahwa permainan kartel, sogok menyogok bahan pokok itu sangat berbahaya bagi keamanan dan stabilitas kehidupan rakyat, mestinya hukumannya itu maksimal. Jadi bukan sekedar dilihat jumlah uang negara yang potensial loss, tetapi kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh perilaku-perilaku ya ini bukan lagi korupsi, sebetulnya ini perampokan itu. Karena tahu informasi kiri kanan, maka mau mempengaruhi. Padahal kita dalam keadaan kekurangan pangan, dalam keadaan pandemi, dalam keadaan kesulitan ekonomi. Kenapa? Dalam keadaan itu masih ada yang rakus untuk menimbun harta, menimbun keuntungan lewat politik korupsi kan? Kan itu dasar kenapa orang anggap bahwa peristiwa itu betul-betul sama seperti kegiatan untuk menghancurkan negara, itu intinya tuh. Ya, ya, ya. Kan kita kan ingat bagaimana hebohnya luar biasa berbulan-bulan mak-mak di seluruh Indonesia antri, bahkan sampai ada yang meninggal dunia ya, Bung Rocky. Dan kemudian orang udah ini kan bukan lagi huru hara, ini udah kekacauan yang terjadi. Orang kemudian membandingkan dengan vonis
Habib Rizik Sihab yang dia disebut bahwa dia menimbulkan keonaran di media sosial, itu pun divonis 4 tahun dan akhirnya dipotong menjadi 2 tahun. Yaitu ketidakadilan itu dicatat oleh batin emak-emak, dicatat oleh batin mahasiswa, dicatat oleh batin guru. Jadi kalau terjadi eskalasi, semua hal artinya berantakan. Orang nggak peduli lagi itu apa sebetulnya yang disebut keadilan. Jadi Presiden Jokowi menunggangi bara sosial yang duduk di atas bara sosial yang setiap saat bisa jadi api unggun itu. Kalau kita bayangkan jadi api unggun ya masih hangat. Tapi kalau dia membakar negeri ini itu orang jadi sejarah akan tulis bahwa Jokowi ini presiden yang betul-betul tega untuk mempermainkan rasa keadilan rakyat. Tapi dengan penampilan Pak Jokowi yang ya seolah-olah merakyat, seluruh kebijakan yang dibuat itu justru menghalangi rakyat untuk menerima manfaat dari kehidupan yang layak. Jadi contoh ini menunjukkan bagaimana konglomerasi itu beroperasi di istana. Dan Jokowi diam-diam aja tuh. Kan mestinya Jokowi kaget. Gila, ini membuat rakyat heboh selama hampir 1 tahun. Tiba-tiba tuntutan 12 tahun tinggal jadi 2 tahun. Dan lalu nanti macam-macam lagi, remisi tinggal 2 bulan itu kan. Enak betul gitu. Jadi bukan soal kita memang menganggap bajingan sebetulnya nih kekuasaan ini. Tapi udah itu paket yang tadi kita bicarakan pagi-pagi tadi, supaya ya udah DPR pakai otak supaya lakukan proses impeachment. Apa kita takut nanti kalau nggak ada yang mendukung itu? Ya nggak ada soal. Yang penting kita tahu, rakyat tahu bahwa DPR paham bahwa negeri ini ada dalam rangkaian keculasan itu. Kalau pakai istilah Bivitri. Yes, oke. Nah, kita ngomongin DPR. Ini memang DPR nih, kalau kepentingan rakyat banyak, mereka kelihatannya anteng-anteng saja. Tapi begitu ada kepentingan mereka langsung kompak nih soal proporsional tertutup. Walaupun dan terbuka ini, walaupun sebenarnya sekarang ini mereka bersama rakyat, tapi kita tahu itu ada kepentingan dari para caleg yang mereka pasti akan tersingkir kalau dengan proporsional tertutup gitu. Jadi sekarang 8 fraksi semua sepakat untuk menolak proporsional tertutup yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi, dan mereka mengimbau agar Mahkamah Konstitusi mendengarlah soal aspirasi mereka dan aspirasi rakyat, kecuali PDIP. Nah, ini yang menarik, mungkin kita bahas. Ya tentu ini usulan PDIP tentu sudah dibicarakan dengan Jokowi itu, dan Jokowi merasa oke. Nanti diam-diam dia call misalnya dengan sinyal pada ketua MK. Kira-kira begitu kan kalau kita bisa baca peristiwa-peristiwa persembunyian rapat-rapat gelap di istana kan. Tapi oke, bagus juga nih DPR, cuman dia buruk di dalam konsistensi itu. Kalau soal perpu dia diam doang gitu kan. Jadi hal yang menyangkut hak rakyat, hak buruh itu dia diam. Nah kalau misalnya nih 8 fraksi ini betul-betul pro pada kedudukan rakyat, kan ini kedudukan rakyat, nggak boleh ada kedudukan partai. Dia mau caleg-calegnya itu juga muncul sebagai proponen demokrasi sehingga tampil dalam surat suara tuh. Dan itu yang ingin dilihat oleh rakyat, bahwa partai ini tampilkan kader-kadernya. Sekarang diminta juga partai ini tampilkan kader-kader di DPR nanti jam 11 untuk membela buruh yang menuntut pembatalan perpu itu kan. Kalau enggak, orang akan anggap itu kalau menyangkut kepentingan partai, maka semua publik di headline-kan supaya bela mereka tuh. Tapi kalau menyangkut kepentingan buruh, nggak ada satupun partai yang mau ikut serta dalam memorandum Jumhur. Jadi sekali lagi poin kita itu kemenduaan, itu artinya itu oportunisme itu dan kita capek untuk mencari istilah akademis. Kita sebut ini oportunis, petualang yang ingin cari keuntungan, dan kalau keuntungan dia nggak maksimal, lalu dia tuduh bahwa kita mesti, atau dia ajak kita sama-sama membela dia. Sementara kalau kita minta mereka partai-partai turun membela buruh, nggak ada satupun yang berani itu. Ya, oke, ini memang inline dengan aspirasi rakyat gitu. Tetapi kita tahu juga bahwa ini sebenarnya mereka lebih bicara kepentingan mereka, bukan bicara kepentingan rakyat gitu ya. Bahwa kali ini mereka menginginkan agar proporsional terbuka. Gitu. Iya betul. Jadi seolah-olah ya itu memperjuangkan rakyat. Tapi rakyat juga tanya, kalian tuh soal Omnibus Law ngapain? Kenapa kalian semua setuju tuh? Padahal itu yang langsung menyangkut hak kita tuh. Kalau nanti soal terbuka tertutup itu kan soal amplop aja tuh. Jadi bagi rakyat dia nggak paham bahwa yang kita sebut kritis itu kritis untuk kepentingan diri sendiri, bukan kritis untuk membela hak rakyat itu. Mestinya kan konsisten satu paket, semua hal, setiap undang-undang atau proposal
kekuasaan yang diajukan dan terlihat cacat secara moral, secara etik, bereaksi dong. Bukan kalau langsung menyangkut sejumlah orang di partai politik yang nggak mungkin kampanye karena tertutup, dan kalau tokoh-tokoh kunci di partai-partai politik itu nggak bisa jadi vote getter, maka partainya akan drop gitu kan. Ya. Kan banyak partai yang mengandalkan tokoh-tokoh kunci yang sekarang nggak boleh ada daftarnya di dalam surat suara tuh, ya selesailah mereka kan. Jadi itu yang saya sebut sebagai kekonyolan yang berasal dari kepentingan parsial. Ya. Oke. Tapi kan ini kan persoalannya sekarang bolanya bergulir di tangan Mahkamah Konstitusi, ya. Oke. Ini kan menarik kan, dan bagaimanapun dan KPU sendiri sudah pagi-pagi sudah menyatakan bahwa mereka akan fokuslah tahapan pemilu, tapi mereka akan ikuti aturan Mahkamah Konstitusi. Ini kan tetap memberikan sinyal gitu kan, apalagi dikaitkan dengan pernyataan Ketua KPU sebelumnya yang tiba-tiba kok dia menyampaikan hal itu dan orang menganggap loh kok KPU jadi juru bicara kepentingan proporsional tertutup gitu. Ya mestinya tindakan awal panggil KPU tuh, suruh pertanggungjawabkan siapa yang suruh Anda ngomong gitu. Oh enggak, ini kami cuma dengar di mana kan ada begituan. Oh ya, ada semacam kesepakatan elit yang mana, kan kejar aja DPR kan. Ya cuma PDIP yang mengajukan itu. Itu artinya KPU itu adalah proksinya PDIP kan itu simple buat membaca itu kan. Jadi sekali lagi kalau mau jago bilang aja bahwa kami nggak perlu dengar keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah demokrasi itu. Jadi kita ingin supaya sistemnya terbuka. Itu satu kalimat aja. Lalu di kalimat berikutnya, kalau tidak terbuka, kami 8 partai akan membubarkan fraksi kami di DPR. Kan gampang kan? Ya. Tekanan itu yang orang perlu, bukan menye. Ikut LBP juga kalau bisa, kalau tetap profesional tertutup kita akan ikut gabung dalam LBP kan, gitu jauh lebih menarik gitu. 8 fraksi itu kalau keinginan pemerintah semacam itu, maka kami akan bersama-sama deklarasikan LBP di FNN. Kan gampang kan? Oke, Bung Rocky, mari kita lihat. Tapi saran kita seperti biasa, enjoy this game ya, gitu. Nikmati saja kacauan-kacauan yang terjadi. Toh kita tahu ujungnya berantakan tuh, dan berantakan itu diperlukan persiapan untuk membenahi nanti. Kalau kita tambal sulam ya itu nanti juga nggak akan ada yang sempurna. Jadi biarin aja pembusukan itu berlangsung. Kita hanya bisa bikin analisa lah gitu. Ya. Oke. Tetap kita kawal seperti biasa. Ini mau berantakan, mau tertutup, terbuka, kita tetap terbuka dengan 0% ya. Ya, milenial menginginkan ini, rakyat ingin ini, buruh ingin ini, mak-mak ingin 0%. Yes. Oke, thank you, Bung Rocky. Yes.